Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan tugas pengantar psikoterapi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ahmadi Nadila dengan NIM 2030502091, kelas PPI 252C. Pembahasan konsep dasar humanistik mengenai kepribadian atau perilaku unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi, teknik prosedur terapi. Konsep dasar humanistik mengenai kepribadian atau perilaku. Konsep pandangan humanistik, pandangan tentang sifat manusia, psikologi eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap menekankan pada pemahaman atas manusia alih-alih suatu sistem teknik yang digunakan untuk mempengaruhi klien. Oleh karena itu, pendekatan eksistensial humanistik bukan suatu aliran terapi, bukan pula suatu teori tunggal yang sistematik. Pendekatan terapi eksistensial juga bukan suatu pendekatan terapi tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan dengan kesemuanya, berlandaskan konsep-konsep eksistensial tentang manusia akan dibahas lebih rinci pada pembahasan selanjutnya, yakni pula pembahasan tentang penerapan teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik. Kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. Semangat kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu. Kesanggupan untuk memiliki alternatif, yakni memutuskan secara bebas di dalam kerangka pembatasannya, adalah suatu aspek yang esensial. B. Kebebasan tanggung jawab dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa diakibatkan oleh kesadaran atas keterbatasan dan atas kemungkinan bisa tak terhindarkan untuk mati, non-being. Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi kehidupan individu sekarang, sebab kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya. C. Penciptaan makna manusia itu unik, dalam artian bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Menjadi manusia juga berarti menghadapi kesendirian. Manusia lahir ke dunia sendirian dan mati sendirian pula. Kegagalan dalam menciptakan hubungan yang bermakna bisa menimbulkan kondisi isolasi, depresionalisis, aliensi, ketersaingan, dan kesepian. Unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Munculnya gangguan. Model humanistik kepribadian, psikopatologi, dan psikoterapi awalnya menarik sebagian besar konsep-konsep dari filsafat eksistensial, menekankan kebebasan bahwa manusia untuk memilih tanggung jawab atas pilihan mereka dan hidup sangat banyak pada saat ini. Tujuan terapi membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas arah kehidupan sendiri, menyajikan kondisi-kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, menghapus penghambatan aktualis potensi pribadi, membantu individu menemukan nilai, makna, dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Peran terapi mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab
terapis mengakui sifat timbal balik dan hubungan terapeutik berorientasi pada pertumbuhan, menekankan keharusan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, mengakui bahwa keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan akhir terletak tentang klien, memandang terapis sebagai model bisa secara implisit menentukan kepada klien potensi bagi tindakan kreatif dan positif, mengakui kebebasan klien untuk menggunakan pandangan dan untuk mengembangkan tujuan-tujuan dan nilainya sendiri, bekerja ke arah mengurangi keberuntungan klien serta meningkatkan kebebasan klien. Teknik dan prosedur terapi. Tidak seperti kebanyakan pendekatan terapi, pendekatan eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur terapeutik bisa diambil dari beberapa pendekatan terapi lainnya. Metode-metode yang berasal dari terapi Gestalt dan analisis transaksional sering digunakan untuk sejumlah prinsip dan prosedur psikoanalisis. Bisa diintegrasikan ke dalam pendekatan eksistensial humanistik. Bugental menunjukkan bahwa konsep inti psikoanalisis tentang resistensi dan transferensi bisa diterapkan pada filsafat dan praktik terapi eksistensial. Ia menggunakan kerangka psikoanalitik untuk menerangkan fase kerja terapi yang berlandaskan konsep-konsep eksistensial seperti kesadaran, emansipasi dan kebebasan, kecemasan eksistensial dan neurosis eksistensial. Baiklah, hanya segitu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.